Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa hadir secara offline di kampus, tapi saya di materi pada hari ini saya akan membuat video recording terkait mata kuliah komputerisasi penganggaran, yaitu materi anggaran hutang, dan yang kedua adalah mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Materinya masih sama ya dengan minggu kemarin, yaitu terkait menganalisis beta saham dengan menggunakan model indeks tunggal. Oke, jadi di pertemuan kali ini saya akan mulai dari mata kuliah komputerisasi penganggaran. Oke, di sini kita lihat materi anggaran hutang atau bagaimana sih menyusun anggaran hutang. Di sini anggaran hutang adalah anggaran yang merencanakan secara terinci mengenai jumlah hutang serta perubahannya dari waktu ke waktu. Jadi anggaran hutang ini kebalikannya dari anggaran piutang yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Kemudian juga hutang muncul karena adanya pembelian secara kredit, umumnya berkaitan dengan pembelian bahan baku, gitu ya. Kemudian pinjaman jangka panjang umumnya berkaitan dengan investasi seperti mesin, bangunan, dan ekspansi perusahaan. Nah, kemudian tahapan penyusunannya yaitu yang pertama, schedule pembayaran hutang. Jadi ada jadwal pembayaran hutang itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana anggaran hutangnya. Kemudian yang ketiga, schedule pengeluaran kas. Contoh untuk pembelian bahan baku. Nah, itu adalah tahapan penyusunan untuk anggaran hutang. Kemudian di sini misalnya ada contoh perusahaan kecap asli. Schedule pembayaran hutangnya misalnya di tahun 2009, di sini per triwulan misalnya. Oke, per triwulan. Nah, di sini kalian buat tabel yang terdiri dari, di sini ada tabel yang pertama adalah kolom triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Bisa juga anggaran utangnya itu secara harian, bulanan, ataupun mingguan, ataupun bulanan. Jadi tergantung ya apa namanya data dari atau pembayaran hutangnya seperti apa. Kemudian di kolom kedua ada bagaimana presentase pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Kemudian di sini potongan pembeliannya seberapa besar. Kemudian pembelian dan pembelian secara kredit dikurangi potongan pembelian, maka itu yang dinamakan hutang bersih. Kemudian di sini pembayaran hutangnya di sini ada di triwulan 1, triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 gitu ya. Kemudian sampai dengan di triwulan 1 tahun 2010 ini. Nah, misalnya ya. Kemudian di sini kolom kedua ada anggaran apa nih ya, ada tabel anggaran hutangnya yang terdiri dari kolom triwulan berapa, hutang awalnya berapa, tambahan hutangnya berapa sampai dengan hutang akhirnya berapa. Gitu ya. Dan ini juga ada tabel, kalian buatnya di Excel gitu ya supaya lebih mudah. Di sini ada pembelian tunai, pembayaran hutang, jumlah dan pembayaran kas. Oke, kita langsung aja ke contoh misalnya di sini. Berikut adalah anggaran pembelian bahan baku. Di sini ada kedelai dan gula merah pada perusahaan kecap asli. Misalnya di sini datanya adalah data triwulan 1 sampai dengan 4. Di triwulan 1 untuk pembelian bahan bakunya sebesar 12.475 sampai dengan triwulan 4 jumlah pembelian bakunya 15.670. Nah, di sini data lain tersedia adalah sebagai berikut. Nah, di sini perusahaan menetapkan kebijakan pembelian bahan baku 40% secara tunai, 60% secara kredit. Di sini berarti kan 60% dari 12.475 ini adalah hutang kan, sampai dengan 60% dari 15.670 ini adalah hutang juga kan. Nah, ini bagaimana pencatatannya di dalam anggaran hutang. Kemudian pola pembayaran hutangnya sebagai berikut. 50% pelunasan memanfaatkan periode diskon, 30% pelunasan melewati periode diskon tetapi masih pada triwulan yang sama atau triwulan yang bersangkutan, dan sisanya 20% pada triwulan berikutnya. Nah, periode diskon ini adalah 3, 10, N 30. Artinya, kalau misalnya perusahaan membayar
eh, sebelum tanggal 10 atau sebelum hari ke-10 di bulan yang sama, maka akan mendapatkan diskon 3%. Kemudian kalau lewat dari tanggal 10 sampai dengan 30 hari, ya, berarti perusahaan tidak mendapatkan diskon. Gitu. Nah, di sini berarti 80%-nya, 50 ditambah 30, pelunasan memanfaatkan periode diskon di triwulan yang sama. 20%-nya baru di triwulan berikutnya. Nah, kemudian di sini susun schedule pembayaran hutang, anggaran hutang, schedule pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Nah, bagaimana penyusunan anggaran hutangnya di sini? Nah, seperti yang dicontohkan tadi, kita buat tabel di dalam Excel, yaitu di kolom pertama ada triwulan, kolom kedua pembelian kredit, kemudian potongan pembelian, hutang bersih, pembayaran hutang tahun 2009. Nah, ini buat tabel seperti ini. Kemudian, nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini 7.485 itu dari mana? Nah, hutangnya kan. Nah, kita lihat yang di sini. 60% dari 12.475 berapa? Oh, hasilnya yang ini gitu ya. Yaitu 748,5. Nah, sampai dengan yang 60% dari 15.670 itu berapa? Nah, di sini yaitu sebesar 9.402. Nah, ini juga ya. 9.402. Nah, jadi 60%-nya kan hutang kan sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kemudian di sini 80%-nya 50 tambah 30 yaitu pemanfaatan periode diskon di triwulan yang sama. Berarti kan di triwulan yang ini kan, di triwulan yang pertama. Kemudian di sini saya lupa ya, tadi di dalam contoh soal itu sebetulnya ada diskon sebesar 15%. Ya, ada diskon sebesar 15% yang ada di dalam contoh ini ya. Nah, kemudian potongan pembeliannya misalnya 15%, yaitu 15% dari 7.485. Berapa? Di sini 15% dikali 7.485. Hasilnya adalah 112 sampai dengan ada potongan harga juga 15% di 9.402. Hasilnya adalah 141. Nah, kita fokus yang di triwulan satu ini. Nah, karena memiliki potongan pembelian sebesar 112 rupiah misalnya, di sini dikurangi 704,85 dikurangi 112, hasilnya 737. Nah, kemudian 80%-nya dihitung atau dilunasi dari triwulan yang sama. Berarti kan di sini 80% dikali dengan 7.373, hasilnya 5.876. Kemudian sisanya 20% dilunasi di triwulan berikutnya. Jadi 20% dari 7.373, hasilnya 1.497. Gitu. Kemudian kita tinggal eh, apa namanya lanjut ke triwulan yang kedua di sini. Tadi kan triwulan kedua utangnya 14.920 kan. Nah, di sini 60%-nya berapa gitu ya. 60%-nya dari 14.290 adalah 8.574. Oke. Kemudian dikalikan 15% untuk potongan pembelian sebesar 129, maka dikurangi pembelian kredit dikurangi potong pembelian hasilnya 8.445. Ini hutang bersihnya. Kemudian karena ini mulai di triwulan 2, maka 80%-nya dihitung dari triwulan yang kedua. Berarti 80% dikali 8.445. Kemudian 20%-nya kan di triwulan selanjutnya. Berarti kan di triwulan ke-3. Maka 20% dikali 8.445 hasilnya 1.715. Begitu pula sampai dengan yang hutang pembelian kredit atau secara hutang di triwulan keempat. Gitu. Ya. Sisanya kemudian kita totalkan ke bawah. Nah, itu penyusunan anggaran hutang untuk mata kuliah komputerisasi penganggaran. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke mata kuliah selanjutnya yaitu teori portofolio dan analisis investasi. Oke. Sebetulnya bahasanya masih sama ya seperti kemarin terkait mengukur beta saham menggunakan SPSS. Kalau minggu kemarin kita menggunakan satu saham saja, kalau sekarang minimal dua ya. Nah, ini dia. Tugasnya masih sama ya dengan minggu kemarin. Akan tetapi kalau minggu kemarin kalian menganalisis satu saham, kalau sekarang kalian menganalisis dua saham. Nah, seperti ini ya.
Ya. Oke. Jadi apa namanya tata caranya tetap sama gitu ya. Di sini adalah apa namanya wajib menggunakan kombinasi dua saham yang berbeda ya. Data-datanya seperti yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada data IHSG dan data masing-masing emiten saham. Oke, metodologinya juga masih sama dengan menggunakan indeks tunggal. Kemudian di sini dari indeks tunggal tersebut kalian mengukur beta saham yang kalian pilih yang minimal dua tadi, gitu ya. Yang kalian apa namanya berikan outputnya adalah berupa nilai alfa dari hasil regresi menggunakan SPSS-nya itu berapa sampai dengan F statistiknya. Oke, jadi jangan lupa gunakan SPSS di dalam pengerjaannya. Pengumpulannya masih sama yaitu di LMS. Oke. Ini untuk yang mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi ya. Jadi materinya masih sama. Kemudian juga untuk absensi juga nanti saya setting ya selama 1 hari gitu. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan latihan soal atau tugas tepat waktu ya. Jadi jangan apa namanya sampai tidak mengerjakan karena tidak ada perpanjangan waktu atau telat mengumpulkan ya. Tidak ada perpanjangan waktu. Gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa berhadir secara onsite di kampus, tapi untuk pembelajaran saya membuat video recording untuk kalian kerjakan di rumah. Oke. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini terkait mata kuliah komputerisasi penganggaran sesi 11 dengan teori portofolio dan analisis investasi. Untuk materi dan tugasnya sudah saya upload di LMS, silahkan kalian pelajari dengan seksama. Gitu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.